Salam jumpa sahabat catur. Pada video kali ini, saya kembali membagikan sebuah partai yang sangat menarik dari sang maestro catur Jose Raul Capablanca saat berhadapan dengan Rudolf Raubiksek di Amerika tahun 1906. Mari kita langsung saja menuju ke partai yang diwarnai dengan taktik-taktik dan kombinasi tingkat tinggi ini. Di sini Capablanca memulai permainan dengan bidak maju E4, hitam, bidak E5, putih, kuda F3, kuda F6, gajah B5. Ini adalah pertahanan Ruy Lopez atau Spanyol yang sangat terkenal. Di sini ada banyak langkah dari hitam. Yang paling populer itu bidak maju A6. Ini mengarah ke bermacam varian nantinya. Yang populer kedua, kuda F6. Ini adalah Berlin Defense atau varian atau pertahanan Berlin. Ada juga kuda E7. Ini pertahanan Cozio. Ada juga kuda D4. Ini pertahanan Birch. Dan ada juga bidak D6. Ini varian Stennis tua. Dan di sini hitam lebih memilih yang populer kedua, varian atau pertahanan Berlin, kuda F6. Sahabat catur, seperti biasa, sebelum saya bagikan langkah partai, di sini saya berikan dulu langkah yang paling populernya dalam pembukaan Spanyol atau Lopez ini. Yang paling populer dalam pembukaan Ruy Lopez ini yaitu varian Chigorin yang dimulai dengan bidak maju A6, gajah A4, kuda F6, putih rokade, hitam gajah E7. Ini adalah varian tertutup dari varian Chigorin. Benteng E1, bidak B5, gajah B3, bidak D6, bidak C3, hitam rokade, bidak H3, kuda A5 mengancam gajah, gajah C2, bidak C5, bidak D4, menteri C7, kuda B D2, C pukul D, C pukul D, kuda C6, kuda B3, bidak A5. Inilah 14 langkah dari varian Chigorin yang terkenal dalam pembukaan Ruy Lopez ini. Sekarang kita kembali ke langkah partai. Di sini hitam lebih memilih kuda F6. Ini yang populer kedua. Putih rokade, hitam kuda pukul bidak E4, putih D4, hitam D5, putih kuda pukul bidak E5. Di sini hitam gajah D7 untuk menambah bantuan terhadap kuda di C6. Di sini Capablanca kuda pukul gajah, hitam menteri pukul gajah, kuda C3, menyerang kuda di E4, bidak F5 menambah bantuan,
kuda pukul kuda, bidak pukul kuda, bidak C4, hitam rokade panjang. Di sini Capablanca gajah G5 mengancam benteng, gajah tutup E7, gajah pukul gajah, menteri pukul gajah, Capablanca gajah pukul kuda, hitam bidak pukul gajah, putih bidak C5 mengunci bidak-bidak pusat atau bidak sayap menteri hitam. Hitam menteri F6 mengalihkan serangan ke sayap raja putih. Putih menteri A4 mengarah ke sayap menteri hitam karena hitam sudah rokade panjang. Hitam raja B8, putih benteng A C1. Hitam raja lanjut ke A8. Di sini Capablanca mulai membongkar sayap menteri hitam, bidak maju B4. Hitam benteng B8 menambah perlindungan di sayap menteri. Putih bidak A3. Hitam benteng A E8 menduduki lajur E setengah terbuka. Putih menteri A6 mulai menekan raja hitam. Di sini hitam benteng E6 menambah perlindungan. Putih bidak A4 terus melakukan tekanan di sayap menteri. Di sini hitam menteri pukul bidak gratis di D4. Capablanca bidak maju B5 menambah tekanan di sayap menteri. Hitam menteri F6 menambah perlindungan terhadap bidak di C6. Di sini Capablanca benteng C2. Hitam bidak pukul bidak B, benteng mengancam menteri. Di sini Capablanca bidak maju C6 menutup menteri yang terancam di A6. Hitam bidak lanjut A4. Rencana mungkin untuk promosi bidak. Di sini Capablanca benteng C5 mengarah ke sayap menteri. Rencananya bisa B5 ataupun A5. Di sini melihat ancaman dari Capablanca yang sangat berbahaya. Hitam menteri D4 menambah perlindungan ke arah sayap menteri hitam. Putih benteng B5 mengancam dua langkah mat, benteng pukul benteng dan menteri skak ke B7. Di sini hitam terpaksa benteng mundur ke E8 menambah perlindungan. Di sini Capablanca benteng B7 menekan bidak di A7 sehingga menteri hitam terikat di diagonal A7 G1. Di sini hitam terpaksa menteri ke C5. Di sini Capablanca bidak A3 untuk persiapan tempat berlindung raja. Hitam bidak D4 mulai memajukan bidak-bidak pusatnya yang sangat membahayakan putih. Di sini Capablanca
Raja bersembunyi ke H1. Putih bidak maju D3, mengarah ke promosi. Capablanca benteng C1, mengorbankan benteng, tapi ada ancam mat di A7. Dan di sini hitam menteri pukul bidak F2. Capablanca benteng F1, kembali mengorbankan benteng untuk mengancam mat. Di sini hitam menteri mundur ke D4. Di sini hitam melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini menteri E3, benteng F7 menambah tekanan terhadap bidak di C7. Benteng terpaksa bantu ke C8. Benteng pukul bidak B4 mengancam mat di B7. Hitam benteng B8 melindungi mat. Putih benteng B7 kembali mengancam bidak di C7. Hitam kembali benteng C8 melindungi bidak. Dan bila putih mundur kembali ke belakang, bisa B1 atau B2 atau B3, tentu hitam kembali benteng ke B8 mengilungi mat di B7. Dan di sini putih kembali ke B7. Hitam benteng kembali ke C8 dan posisi masih tetap berimbang. Kita lanjut ke langkah partai. Di sini hitam menteri D4, langkah yang benar-benar blunder. Di sini Capablanca melanjutkan benteng F5. Dan di sini hitam bidak maju D2, selangkah lagi jadi menteri. Tapi di sini langkah hitam atau pertahanan hitam sudah sia-sia, karena Capablanca sudah menyiapkan sebuah kombinasi yang benar-benar indah. Benteng pukul bidak skak, menteri terpaksa pukul. Benteng E5, menteri mengancam mat dengan menteri A7. Di sini hitam menteri pukul menteri, dan Capablanca menutup dengan benteng pukul menteri skak mat. Ya sahabat catur, itu tadi sebuah partai yang benar-benar indah dari seorang maestro catur Capablanca. Semua buah-buah dikorbankan dan tinggal satu benteng untuk membuat skak mat. Sahabat catur, semoga partai-partai seperti ini bisa menginspirasi Anda dan meningkatkan kemampuan taktik dan kombinasi catur Anda. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini smother mat atau mat terjepit. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Terima kasih buat sahabat catur yang sudah menonton. Sampai jumpa.